اللهم آتي دعوتك الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثنا اللهم محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 1414 sebagai berikut. Yang pertama dimohon untuk merapikan shaf atau barisan masing-masing agar lurus dan rapat, belah kanan kiri. Shaf yang masih kosong segera diisi, baik yang ada di serambi maupun yang ada dalam masjid, untuk kesempurnaan sholat jamaah kita bersama. Bagi para jamaah yang melakukan supaya dimatikan atau tidak diaktifkan. Pada waktu dan khutbah jamaah haram berbicara. Dan bagi para jamaah yang setelahnya ada kontak amal supaya bisa untuk menjalankan secara istighfar ke arah selatan. Sebagai maksud Jumat adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Ismail Fahmi Al-Hafid, Khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Rizki Haji Abdullah Zaini, Mu'alim Al-Ustaz Birokasi. Para awak sudah melakukan amal pada hari Jumat yang lalu sebesar Rp6.781.000. Peran tersebut digunakan untuk kemaslahatan masjid Al-Demak. Semoga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amalan sholihan makbulan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. معاشر المسلمين وصوت المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد دروس. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui khutbah Jumat ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan hadirin semuanya, mari kita tidak lupa untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dimanapun kita berada. Karena hanya dengan iman dan takwa yang baik inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebuah keniscayaan bagi kita selaku hamba Allah yang telah dianugerahi nikmat yang tidak bisa dihitung banyaknya, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang selalu kita ungkapkan ini insya Allah akan menjadi pemicu untuk ditambahnya nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat, karena Allah telah menegaskan bahwa azab Allah sangat pedih bagi yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna azama rabbukum wa in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Di antara banyak nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat yang paling besar adalah nikmat yang bisa menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan. Dengan kondisi merdeka ini, kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Kita pun dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk tanpa terusik oleh kecamuk peperangan yang menyengsarakan. Kita tidak bisa membayangkan saudara-saudara yang hidup dan berada di wilayah konflik peperangan di beberapa penjuru dunia pada saat ini, seperti yang terjadi di Palestina dengan Israel, maka tentu sangat susah mencapai kekhusyukan dalam beribadah. Ibadah-ibadah mereka harus diiringi kecemasan dan ketakutan di tengah-tengah ancaman peluru dan bom yang bisa datang sewaktu-waktu. Kondisi serupa juga pernah dialami oleh para pahlawan yang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1445, 10 November yang lalu. Dari tangan para penjajah, situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas termasuk beribadah. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa kenikmatan, kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini adalah karunia Allah yang sangat besar. Ini semua melalui wasilah dan andil para pejuang dan para pahlawan bangsa kita pada tahun 1945 dahulu. Ini patut kita renungkan dan kita syukuri. Mensyukuri kondisi ini dengan senantiasa menjaga kemerdekaan ini bisa terus dirasakan oleh anak cucu kita. Selanjutnya jangan sampai kita sendiri yang menjadi pemicu permusuhan antara satu dengan yang lain, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda partai dan lain sebagainya. Para pahlawan sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Di dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita ini, bisa kita contoh menjadi nilai-nilai yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu diantaranya adalah satu, keteguhan dalam memegang prinsip. Para pahlawan kita dahulu oleh Allah Ta'ala dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau iming-iming dari penjajah. Nilai ini selalu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, istiqomah di mana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap ini harus kita tiru di era modern saat ini, dengan tidak mudah terombang-ambingkan oleh banjirnya informasi yang dari berbagai media, khususnya media sosial,
Jangan kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan dan permusuhan, sehingga mengakibatkan tidak stabilnya kondisi lingkungan dan masyarakat kita. Bukan hanya informasi umum yang mengakibatkan tidak stabilnya di masyarakat ini, namun juga informasi yang terkait dengan ilmu agama juga harus kita waspadai juga. Bersumber dari tempat yang tidak jelas. Kita harus benar-benar memegang ilmu yang telah diberikan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang telah jelas keilmuannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh segelintir kelompok yang gemar menyebarkan paham yang menyesatkan. Hadirin yang astagfirullahaladzim. Nilai yang kedua yang harus kita contoh dari para pahlawan adalah keberanian. Pada masa dulu, yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian para pejuang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun hanya modal bambu runcing, sementara para penjajah menggunakan senjata canggih lengkap dengan meriam dan tank-tank baja, namun para pejuang tidak mundur setapak pun, hanya berpedoman kalimat hidup mulia mati syahid membela negara, hubul waton minal iman. Inilah yang difatwakan oleh para ulama-ulama kita, sehingga semangat berperang melawan penjajah tidak ada yang mundur sedikit pun. Sikap berani inilah yang harus kita warisi, kita jaga di dalam mempertahankan mengisi kemerdekaan ini dengan optimisme dan berani menghadapi masa depan dengan menjadi jiwa yang kuat, tidak mudah terombang-ambingkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin jemaah dimurahkan. Nilai yang ketiga adalah kesabaran. Dalam meraih tujuan, kita perlu menyadari bahwa para pahlawan menghabiskan waktu mereka berjuang meraih kemerdekaan bukan hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun saja. Mereka membutuhkan ratusan tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tidak putus asa dan lebih-lebih untuk meraih kemerdekaan ini. Nilai-nilai kesabaran inilah bisa kita aplikasikan di dalam perjuangan kita mengisi kemerdekaan melalui kesabaran dalam belajar bagi para generasi muda, kesabaran dalam bekerja bagi orang-orang tua, kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman oleh seluruh elemen masyarakat. Kesabaran bisa diibaratkan seperti obat atau jamu. Pahit rasanya saat baru mencicipi, namun lama-kelamaan akan berubah manis dan terasa khasiatnya. Pahitnya obat hanya terasa di mulut, namun manisnya dan khasiatnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar, ia akan terasa sangat pahit di permulaannya, namun akan manis di akhirnya. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang sabar, bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam hidup
dalam setiap berusaha yang dilakukannya. Jika kita bisa menjadi orang yang sabar, Allah akan mencintai mereka orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah berfirman, Allah yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hadirin, jamaah salat Jumat, ketakuan atau istiqomah, keberanian dan kesabaran, tiga tadi inilah yang bisa kita contoh dari nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa kita. Tentu masih banyak nilai-nilai positif yang lainnya yang bisa kita contohkan dan menjadi modal kita dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, mari kita doakan semoga para pahlawan, para pejuang kita yang telah gugur merebut kemerdekaan menjadi syuhada, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya, ditempatkan di sisi Allah tempat yang mulia. Mari kita lanjutkan perjuangannya. Walaupun dia sudah tidak bergerak, kita yang harus melanjutkan bergerak mengisi kemerdekaan ini. Kita juga tidak lupa juga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina diberi kemenangan dan tetap bisa mempertahankan tanah airnya serta bisa mempertahankan masjid yang suci, Masjidil Aqsa, masjid milik kita umat Islam. Mudah-mudahan bisa selamat dan para saudara-saudara kita yang berada di Palestina diberi kekuatan iman dan takwa, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانتم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جل اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa bada'a bi nafsihi ta'lima. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وعلى الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.